Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Oke, kita percaya ya, kita kalau ada di tempat ini semua karena Tuhan mengasihi setiap kita, amin ya. Amin. Saya percaya, saya mau declare malam hari ini, Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini diberkati oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan secara luar biasa. Karena kasih Tuhan tidak pernah membeda-bedakan bentuk kulit, bentuk tubuh kita, warna kulit kita, semuanya disayang Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Mungkin kursi depan boleh diisi lebih dahulu. Silakan, mungkin bisa maju ke depan. Kita mau menaikkan pujian, kita mau sedikit bergoyang ya Bapak Ibu. Ya bergoyang sedikit, biasanya kan cuma tepuk tangan, kita mau bergoyang sama badannya ya. Kita percaya Tuhan kasihnya tidak pernah membeda-bedakan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Kita mau bergoyang. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulan, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Asik. Amin ya, bersyukur. Amin. Tuhan mengasihi setiap kita, apapun kita bentuknya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. tanpa memandang Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Dengan lebih semangat katakan Disayang Tuhan. sekali lagi. Disayang Tuhan. Dengan yakin dan percaya. Disayang Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Amin ya, kita semua disayang Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita,
kasih sayang Tuhan tetap sama. Mari kita mau buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu besar kasih-Mu, yang tidak pernah membeda-bedakan setiap kami, yang tidak pernah melihat apapun keberadaan kami Tuhan. Tapi sungguh kasih-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh berada kembali di tempat ini. Kami boleh berada dalam keadaan baik. Kalaupun mungkin kami datang di tempat ini dengan membawa beban kami, pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan, saat kami boleh berada di tempat ini, kuasa kasih-Mu memberkati kami, memelihara setiap kami, membuat kami Tuhan menjadi lebih luar biasa. Amin. Kami tahu Tuhan bahwa sungguh segala apapun di dalam kehidupan kami, semua karena kemurahan-Mu Yesus, semua karena berkat anugerah-Mu yang terus beserta kami, yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu besar, lebih besar dari apapun Tuhan, lebih besar dari segala masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kalau malam hari ini kami juga mau mengucap syukur Tuhan, karena kasih setia-Mu yang terus mempertemukan kami pada setiap hari Kamis untuk bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya teringat hari ini saya mungkin lebih mengatakan tentang ucapan syukur. Mungkin kita kalau bersyukur pada Tuhan saat kita boleh dalam keadaan baik, saat kita boleh merasa diberkati, saat kita merasa doa kita didengarkan Tuhan, dikabulkan, atau mungkin penyakit kita disembuhkan, maka kita akan mengucapkan terima kasih Tuhan. Bahkan kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau keadaan kita sebaliknya? Saat kita mungkin gak menerima apa-apa dari Tuhan, saat kita mungkin merasa Tuhan gak mendengarkan doa kita, saat mungkin kita merasa bahwa semuanya lagi keadaan buruk, tidak baik. Tapi apakah kita juga mampu berkata, terima kasih. Setidaknya kita berkata, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan atas setiap kegerakanku yang sungguh Engkau menyertai kami. Bapak Ibu, mungkin saya terkadang pernah membayangkan bagaimana kalau saat saya bangun pagi, saya mungkin dalam keadaan sesak nafas, atau mungkin saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya dengan baik. Tapi kalau saat itu saya bisa mensyukuri, saya bila bernafas dengan lega, saya bisa menggerakkan tubuh saya. Itu Tuhan, yang itu Bapak Ibu yang ingin saya ucapkan syukur setiap pagi. Kita mau bersyukur tanpa kita mau memberikan satu alasan untuk Tuhan. Menurut saya bersyukur kepada Tuhan itu kita tidak perlu alasan, karena Tuhan adalah alasan hidup kita. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bahwa semua oleh berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh ada di dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Katakan bahwa Engkau menghiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Aku ada saat ini. Oh, terima kasih. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Aku Tuhan. hidup hari ini. Sungguh semua karena Semua kemurahan-Mu, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, Katakan sekali lagi. baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagiku semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan. terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau murah hati, Terus katakan terima kasih. Terus ucapkan, serukan. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Sungguh Engkau saat ini boleh ada di tengah-tengah kami. Mencurahkan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu mungkin boleh duduk sebentar. Saya rindu malam hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bersyukur. Dari awal saya juga sudah mengatakan bahwa saya mungkin saat ini ingin menyampaikan, ingin berbagi tentang bagaimana saya bersyukur. Proses hidup
memang gak mudah yang saya alami. Hingga pada satu titik saat begitu banyak hantaman masalah, persoalan, membuat saya sempat untuk mundur dalam pelayanan. Sempat saya berkata, saya mau vakum dulu. Karena menurut saya, kalau saya bersyukur sama Tuhan, ini saya yang dulu ya, saya berterima kasih sama Tuhan, itu harus ada alasan. Tapi saya gak punya dasar atau alasan untuk saya bersyukur. Kalau saya melayani di tempat ini, kalau saya berdiri di depan, saat saya harus menyanyikan lagu syukur, saat saya harus menyanyikan lagu worship, penyembahan, tapi hati saya tidak lagi di dalam suasana bersyukur. Hati saya gak mampu untuk bersyukur. Bahkan saya harus mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan, hati saya bertanya, Tuhan kamu di mana? Saat ini saya merasa saya gak berdaya. Saya sungguh-sungguh berada di bawah titik terendah kehidupan saya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang pencemburu ya. Dia gak mau anaknya gak melayani Tuhan. Saat itu Tuhan pakai teman di dalam tim berkata demikian, mengingatkan saya, gak penting kamu harus bagaimana perasaanmu saat mengucap syukur, gak penting bagaimana kamu saat penyembahan, perasaanmu tuh harus bagaimana. Serahkan pada Tuhan. Saat kamu bersyukur, katakan saja terima kasih tanpa kamu harus mementingkan alasan. Tanpa kamu juga, saat kamu menyembah juga gak penting kamu harus memberi alasan bagaimana untuk menyembah. Tapi Bapak Ibu itu benar. Saat saya bersyukur tanpa saya harus mengatakan satu alasan kepada Tuhan. Sungguh kasih kuasa Tuhan luar biasa. Persoalan saya mungkin gak selesai. Mungkin saya belum menemukan jalan keluar. Mungkin saya juga gak melihat pertolongan Tuhan. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan bukannya tidak bisa mengambil masalah kita, menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan tidak pernah mendowngrade masalah kita untuk kita mampu menanggungnya. Tapi yang Tuhan ubahkan adalah kita. Yang Tuhan upgrade adalah kita untuk kita mampu menanggungnya. Kita percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya apapun keadaan kita malam hari ini, keadaan kita mungkin gak baik, sangat buruk sekalipun, tetaplah bersyukur. Karena di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kita mau mengangkat satu pujian ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu mengimani pujian ini. Kita mau undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan percaya, dengan iman kita percaya pada Tuhan Yesus, bahwa semua akan anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, Terima kasih Yesus. anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
segenap hati katakan. Karena kekuatanku Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini beberapa di antara kita, siapa yang merasa diberkati Tuhan? Angkat tangan. Gak ada ya yang gak merasa diberkati Tuhan ya. Kita ada di tempat ini, itu juga karena berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu juga boleh memberikan waktunya, energinya boleh berada di tempat ini. Karena setia Bapak Ibu dan kasih setia Tuhan akan tercurah lebih dan lebih lagi. Amin. Kita mau sama-sama katakan samping, berikan salam samping kanan kiri. Kita diberkati Tuhan selalu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau sekali lagi katakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang setia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Say, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih semangat lagi katakan. Diberkati Bapak Ibu, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih semangat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai, Tuhan Yesus luar biasa. Silakan Bapak Ibu untuk boleh duduk. Tadi kalau kita mengimani percaya ya, bahwa kita semua yang ada di tempat ini satu persatu Tuhan sudah berkati. Mari kita mau berikan kesaksian atas berkat Tuhan. Berkat Tuhan kita nggak harus selalu berupa materi ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yeni. Shalom Bapak Ibu semuanya, masih pada ingat saya ya. Bulan lalu soalnya saya kesaksian di sini, curhat dikit, dan saat ini pun saya berdiri di sini. Bulan lalu mungkin masih ada yang ingat, kira-kira ada yang ingat nggak? Nanti saya kasih hadiah kalau ingat. Bulan lalu saya pernah kesaksian di sini, saya hampir deal properti 2 kali dengan nominal yang sangat besar. Tapi ternyata endingnya bye-bye kliennya. Hari ini saya mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Di awal bulan kemarin, puji Tuhan saya closing. Ya memang nominal berbeda. Tapi yang membuat saya amazing ini ketemu kliennya ini. Terakhir saya waktu masih hamil anak saya yang pertama. Jadi itu udah hampir 16 tahun yang lalu ketemu dia. Kemarin itu ketemu di Jiwok. Papasan, kok kayaknya pernah tahu orang ini, terus saya sapa. Setelah saya sapa, terus saya tanya dia, oh lo kok tumben rumahnya di Sidoarjo soalnya jauh kan gitu loh. Di Sidoarjo kok ketemunya di Jiwok, cari makan ta gitu. Enggak, aku nih lo mau pindah barat, cari rumah. Lo ini agentnya di depanmu. Saya itu biasanya pemalu Bapak Ibu ya Tuhan, saya kayak gitu. Ini ngapain ya ngomong kayak gini ya gitu, tapi ceplos langsung keluar kayak gitu, dia yowes aku cari no gitu. Akhirnya saya carikan dalam 4 hari, puji Tuhan closing dengan saya. Setelah dia cari rumah itu 7 kali katanya, lihat rumah ke-8 dengan saya. Ya meskipun sewa Tuhan teman-teman. Yang lebih amazing lagi, saya berpikir dia hanya sewa 2 tahun. Biasanya orang-orang kalau sewa 2 tahun ya. Ini dia sewa 6 tahun. Saya aja sampai kaget, kok 6 tahun, kok lama sekali. Jadi saya tuh sampai seperti itu. Ya anakku kan masuk SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, daripada saya pindah-pindah sekalian aja 6 tahun. Ya Tuhan luar biasa gitu. Singkat cerita sudah selesai semua akad dan lain sebagainya, saatnya terima komisi. Nah di saat terima komisi itu sudah saya hitung nanti buat bayar ini, buat bayar sekolah, buat bayar macam-macam. Aduh Tuhan, kok yo pas ya Tuhan yang ngasih Tuhan, ya dikasih sisa buat jajan, ternyata pas Bapak Ibu. Ternyata pas dibagi, saya lupa untuk kalau ini kobrok kan, jadi harus berbagi dengan agen yang lainnya. Ternyata kurang Bapak Ibu, masih kurang 2.500.000.
Ya Tuhan, lah kok ternyata kurang ya Tuhan, perhitunganku meleset ini Tuhan. Kok kurang 2.500.000 padahal besok saya harus ngambil seragamnya anak saya yang SMA. Kalau saya belum bayar lunas, saya nggak bisa ambil seragamnya. Teman-teman udah bilang, udahlah sekolah masih Juli, nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa. Tapi kok sakno ya kan ya, rodok-rodok malu juga ya gitu loh kan, kok nggak ngambil. Dan Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Kemarin saya ditelepon sama pihaknya cewek. Biasanya kalau ada telepon masuk yang nggak dikenal sama telepon saya langsung keblok. Kemarin tuh saya terima sama sore ini dengan Ibu Yeni, iya kami dari CW. Beliau mengabarkan saya menang undian Bapak Ibu ya Tuhan, dapat 2.500.000. Loh kok ya pas Tuhan, nominalnya 2.500.000. Kok ya enggak sih, benar-benar luar biasa Tuhan tuh buat saya gitu kan. Anugerahnya begitu besar. Ya itu tadi, tapi prosesnya belum saya terima uangnya, hari ini belum saya terima, ternyata kan ngurus itu harus gini, harus buka rekening dan lain sebagainya. Dan sore ini tuh, hari ini sebetulnya saya mau absen tadi. Sore tadi saya belum terima uang yang cair-cair, sore tadi saya nabrak. Aduh, sampai tadi janjinya, Cera kayaknya aku enggak datang, kenapa? Nabraknya nabrak konyol sih sebetulnya, tapi lumayan parah, nabrak batu. Dan ternyata batunya itu lebih keras daripada mobil. Jadi mobil saya sampai bawahnya itu udah enggak karuan, bempernya bolong, dan lebih parahnya lagi ini mobil saya dipinjamin sama mama murid. Aduh itu Tuhan ini ngomongnya ya apa Tuhan, jadi saya nangis udah gambar terduluan, udah kudu nangis, kudu apa. Malah orang yang nolong saya ngingetkan, bersyukur dulu bersyukur berdoa, enggak sampai kena bodine, enggak sampai kena mesin-mesin ini tak lihat. Lawang ini sudah ketok motor bolong ini bempernya, terus bawahnya menceng di bagian bawah ban. Kok suruh bersyukur? Wes tala, enggak apa-apa. Terus telepon orangnya, siapa tahu asuransi. Ini mengatur perkataan dan lain sebagainya. Tapi ya, puji Tuhan saya ikutin ini sarannya untuk berdoa dulu ya Tuhan Yesus, biar Tuhan yang pimpin saya nanti ngomongnya gimana, endingnya gimana. Ya wes mau enggak mau nanti duit itu ya apa tak ganteni pokok inti gitu. Dan sekali lagi Tuhan tuh benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Tadi mama murid saya bilang, aduh mek gitu tok lo mobil tak asuransi no, nanti aku aja sing bilang aku sing nabrak, supaya kamu maksudnya urusannya lebih gampang. Benar-benar Tuhan tuh luar biasa buat kami dan buat kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, benar ya Tuhan Yesus kita luar biasa. Apa yang boleh dialami Yeni itu betul-betul semua itu pasti di luar nalarnya. Tapi itu yang Tuhan sediakan, tepat pada waktunya, gak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Amin. Ada lagi? Halo? Masih ada satu lagi kesempatan loh ini untuk kita mau membagikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bu Kori? Ya. Oke. Saya teringat tadi Yeni ngomong bahwa bersyukur. Tadi kan kita juga dari awal saya selalu mengatakan bersyukur. Bahwa di balik ucapan syukur itu benar-benar ada kuasa Tuhan. Saya pernah waktu di dalam Komsel tim Civero pernah mengingatkan saya. Bersyukur Ailis. Apapun keadaan kamu saat ini bersyukur aja. Karena di balik ucapan syukur itu pasti ada jalan keluar. Mungkin kita nggak melihat sekarang, kita nggak melihat besok. Tapi setidaknya Bapak Ibu kalau menurut saya dalam ucapan syukur yang sayang hari ini. Bahwa setidaknya saat kita bangun pagi tetap dalam masalah yang mungkin sama. Masalahnya nggak berubah. Tapi ya itu Tuhan ubahkan kita. Tetap bersyukur. Setidaknya kita masih tetap bisa melakukan, tetap bisa beraktivitas. Dan meskipun masalah itu tetap sama, kita masih ada energi untuk kita melakukan, mengusahakan. Dan kalaupun kita nggak menemukan jalan keluar, kita percaya Tuhan yang sediakan itu adalah bagiannya Tuhan. Bapak Ibu, pernah suatu hari, sedikit ya, saya mungkin waktu itu ya di dalam titik terendah kehidupan saya. Uang saya itu cuman di dompet ada mungkin 10.000 mungkin. Sekitar, tapi saya harus makan siang. Saya bilang, Tuhan
di daerah ini 10.000 saya dapat apa? Batagor aja 10.000 ya, ngembang di perut ya. Tapi akhirnya saya, aduh Tuhan, ya dengan uang segitu saya juga harus bertahan mungkin sampai nanti malam. Akhirnya saya membeli makanan instan ya. Tapi saat saya proses membuat dan saya mau makan, saya teringat firman Tuhan begini, kamu hidup bukan oleh karena makanan dan minuman, tapi kamu hidup karena roh Allah, karena rohku yang ada di dalam kamu. Apapun yang kamu makan, sedikit pun, kecil pun yang kamu makan, Tuhan tetap mengenyangkan kamu, Tuhan tetap membuat jasmanimu kuat. Dan itu sungguh Tuhan, Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Saat saya pulang, Tuhan sudah berikan sedia makanan di meja makan saya. Karena sungguh Tuhan, kita itu luar biasa. Saat kita dengan keterbatasan kita, saat kita tidak berdaya, kita bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Sekalipun terkadang kita merasa gak sanggup untuk terima kasih, tetap katakan terima kasih. Karena kita percaya Tuhan memberikan berkatnya tepat pada waktunya. Caranya Tuhan dan jalannya Tuhan, bukan cara kita. Amin. Bapak Ibu, saya mau nyanyikan satu pujian. Bahwa kita punya apapun masalah kita, sebesar apapun, kita mau percaya Tuhan kita jauh lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan barimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Terima kasih Yesus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. lebih dahsyat lagi katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau mengimani Tuhan, bahwa sungguh kami memiliki Tuhan yang lebih besar, kasih-Nya yang begitu dahsyat, lebih dari apapun di dunia ini. Apapun keadaan kami hari ini, apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang besar, yang sanggup melakukannya segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Tuhan, dengan iman percaya, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau datang dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan.
terima kasih. Kami datang Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur. Ku datang Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karyamu Tuhan, karya kasih Tuhan terlalu indah bagi kita. karyamu indah bagiku, kasih yang Menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hati kami Tuhan, membawa hatiku, hanya Engkau di dalam hidup kami. hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku Tuhan, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Oh, kami datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, Membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Oh, karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih-Mu kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau Yesus. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa
dengan segenap hatimu, segenap imanmu, katakan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, kita mau serukan. Ini kami Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami Tuhan untuk menjadi persembahan yang terindah bagimu Yesus. Hanya Engkau Tuhan persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus, Yesus. Oh Yesus, kami menyembahmu Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami Yesus dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu ya. Oh Yesus Tuhan, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau dalam hidup kami Yesus. Oh Yesus Tuhan, selama-lamanya Kau dalam hidupku Tuhan, hanya Kau yang layak ku sembah. Berikan seluruh hatimu, berikan seluruh dirimu, katakan hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Oh Yesus, terus berkatakan, Yesus Engkau kami percaya. Oh Yesus kami percaya. Oh Yesus, oh ya rabasye, ina la ba. Oh ya la ba, siquiera la ba, ina la ba she. Sheraraba, inarala bala 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 bala, tiara la 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 bala bala la la bala bala bala, shikiere ra 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 ra. Yesus, shikiere ra 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 ra. She-ra-ra-ra-ra-ba-ra-ba-ra-ba. She-ra-ra-ra-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ra-ra-ra. Ina-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ba-la-ba-ra-ba-ra-kata-kala-wala-wala-wala-wala-wala. Shika-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ba-ba-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la. Inara-ra-ba-la-ba-ra-ba-ra-ba-ra, taka-taka-wala-wala, shikira-ra-l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 a. Shaka-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-la-ba.
Terima kasih. Bapa, kami mau persembahkan seluruh hati kami, pikiran kami, diri kami sepenuhnya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau teramat baik bagi setiap kami. Engkau yang ajak setiap kami untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam nama-Mu yang kudus. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan kami percaya Engkau Allah bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar setiap kami. Tuhan urapi mulut lidah hati hamba-Mu ini, sehingga segala apa yang boleh hamba-Mu sampaikan semua daripada-Mu dan hanya untuk memuliakan Engkau saja. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Anda diberkati malam hari ini? Yang diberkati, lambaikan tangan. Yang diberkati beri tos kanan kiri, katakan engkau diberkati. Yang diberkati katakan lagi, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Kita punya tema apa malam hari ini Bapak Ibu? Terjerat berkat. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Franciscus Saverius Franky Gunadi. Saya dari paroki yang usianya paling tua di Surabaya. Dari mana? Kelsapa, betul. Saya dari Kelsapa. Kelahiran Santa Perawan Maria. Ada yang tahu gerejanya di mana? Oh, ada yang enggak tahu ternyata. Di Kepanjen, dekat Tugu Pahlawan, ya. Dekat Tugu Pahlawan, itu gereja Kelsapa. Usia gereja Kelsapa tahun ini 215 tahun. Jadi tua banget ya. Sini ada yang usianya 200 tahun. 20 tahun, wah luar biasa. Ya. Tuhan karuniakan saya dengan seorang istri dan 2 orang putra. Ya. Anak saya yang nomor 1 saat ini sudah semester 4, dia kuliah ambil jurusan teknik sipil, dan anak saya yang kedua sudah SMA kelas 1, ini nanti naik kelas 2. Jadi Anda simpulkan sendiri usia saya berapa ya. Yang jelas masih sinyo-sinyo lah ya. Kalau saya pakai baju SMA gitu ya, SMA mana yang mau terima saya gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Tema kita malam hari ini adalah terjerat berkat. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, yang termasuk berkat itu apa? Yang termasuk berkat, saya definisikan berkat itu mungkin ada 3, ya, yaitu harta, betul? Harta merupakan berkat Tuhan, betul? Betul. Kuasa,
Jadi kalau kita saat ini punya kuasa, ya enggak tahu apa itu kuasanya, pokoknya bisa memerintah. Dan orang kalau kita perintah mereka jalan, nah itu kuasa. Itu juga berkat Tuhan. Satu lagi, sehat. Anda semua sehat? Amin. Amin. Kesehatan itu sebagian dari iman, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena Anda dan saya wajib untuk merawat tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau dokter ngomong jangan makan jeroan, nanti kolesterolnya naik, ya harus nurut. Karena apa? Supaya sehat. Karena sehat itu sebagian dari iman. Dan kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Coba bayangkan beberapa tahun yang lalu kan kita sama-sama ngalami COVID ya. Ya, kita ngalami pandemi yang luar biasa selama 3 tahun. Betapa sedilut ada ambulan lewat. Hati kita, aduh siapa lagi ya yang meninggal. Kita mau keluar takut ya. Semua pakai masker, hari ini enggak ada yang pakai masker. Oh ada satu ya. Puji Tuhan. Kalau kita boleh sehat, itu juga adalah berkat Tuhan. Ada lagi kira-kira yang mau nambahi berkatnya? Selain harta, kuasa, dan kesehatan? Ya, kita lanjut dulu ya. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Kelihatan enggak dari belakang? Kelihatan. Yang ayat genap, yang baca bapak-bapak ya. Yang ayat ganjil ibu-ibu ya. Supaya enggak ngantuk kita bacanya gantian. Kita mulai dari bapak-bapak, 3, 2, 1. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Silakan ibu-ibu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismael. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya.
Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu siapa itu Gideon? Siapa itu Gideon? Hakim. Ya, jadi Gideon ini merupakan hakim. Tugasnya hakim apa? Mengadili? Itu kan sekarang hakimnya. Tugasnya hakim waktu zaman Israel itu mimpin perang. Tugasnya hakimnya mimpin perang. Ya mengadili, ya nanti kalau memang ada yang ribut gitu ya. Itu zamannya Musa. Jadi kalau saya baca Perjanjian Lama, ternyata Tuhan itu sudah menetapkan bangsa pilihan yaitu Israel, di mana yang jadi rajanya Israel itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ini ketetapan Tuhan. Dan Tuhan menetapkan salah seorang menjadi nabi atau hakim untuk memimpin umatnya. Jadi Tuhan seringkali kehendaknya disampaikan kepada hakim ini untuk ngatur. Dan hakim ini harus nurut. Ya, zamannya Musa seperti itu. Bagaimana kalau bangsa Israel, ini lagi butuh air. Tuhan ngomong, pukul ke batu atau katakan ke batu, nanti batunya yang mengeluarkan air. Mau nyebrang, waduh enggak ada jalan, Laut Merah. Angkat tongkat, lautnya terbelah. Ya. Setelah Musa meninggal, dilanjutkan oleh Yosua. Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Dan akhirnya masuklah mereka ke tanah terjanji. Bagi-bagi tanah, kamu di sana, kamu di sana, kamu di sini dan seterusnya. 12 suku Israel itu zamannya Yosua. Setelah Yosua mati, ada lagi yang gantiin. Si Gideon ini adalah hakim kelima. Kalau kita baca dari kitab Hakim-Hakim. Ya. Nah, luar biasanya Gideon, ya, dia ditugasi oleh Tuhan untuk perang melawan bangsa Midian. Yang perikop yang kita baca ini itu endingnya. Jadi kalau kita mau baca kisahnya Gideon, baca mulai Hakim-Hakim pasal ke-6. Ya. Saya langsung singkat aja supaya kita paham tentang ayat firman Tuhan ini. Singkat kata, si Gideon ini ngajak seluruh umat Israel karena dia kan tugasnya memimpin bangsa Israel perang melawan Midian. Terkumpullah orang banyak yang mau bantu untuk perang lawan Midian. Tetapi Tuhan berkata, terlalu banyak yang mau ikut perang ini, terlalu banyak. Kamu ngomong, yang takut pulang aja. Gideon ngomong, yang takut mau perang, takut pulang. Waktu itu yang pulang berapa? 22.000 orang pulang. Enggak jadi ikut perang. Bayangkan, kira-kira Gideon khawatir enggak? Kalau saya jadi Gideon pasti khawatir. Ya apa caranya perang? Perang zaman itu enggak kayak zaman sekarang ya kan? Ditembak dari jauh, dor mati. Perang zaman itu 1 lawan 1, bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai. Jadi yang jumlahnya banyak, dalam tanda kutip peluang menangnya tinggi. Zaman itu. Setelah itu Tuhan kasih perintah lagi. Sekarang suruh mereka minum. Minumlah mereka. Ayo minum. Ini ada kali. Minum. Mereka minum. Karena enggak ada gelas, ya kan? Zaman itu enggak ada gelas. Jadi mereka minumnya macam-macam caranya. Ada yang kayak, mohon maaf, kayak anjing gitu ya. Dia menjulurkan lidahnya di sungai itu untuk minum. Ada yang mencedok dengan tangannya untuk minum. Nah, si Gideon suruh lihat
cara mereka minum. Yang boleh ikut perang itu cuman yang mencedok air itu dengan tangannya. Itu yang boleh ikut perang. Anda tahu berapa jumlahnya yang mencedok? 300. Lainnya suruh pulang. Kalau saya jadi Gideon, wis Tuhan aku tak melok pulang ya Tuhan. Tapi karena Tuhan kita ini luar biasa, Dia itu mau nunjukkan bahwa aku ini berkuasa. Jangan lihat jumlah. Jangan lihat jumlahnya. Karena Tuhan sanggup buat segala sesuatu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Gideon ngalami. 300 orang perang loh, lawan orang Midian yang jumlahnya banyak. Enggak disebutkan memang di sana, disebutkan cuma jumlahnya banyak. Ya. Dan Tuhan campur tangan di sana, caranya nanti baca. Caranya rodok-rodok aneh, cuman pakai sangkakala dan buyung. Caranya. Dan mereka menang. Bangsa Midian yang jumlahnya banyak itu lawan 300 orang pegang sangkakala dan buyung, enggak pakai pedang loh. Mereka bisa kocar-kacir, lari dan seterusnya. Sehingga akhirnya menanglah si Gideon. Ketika Gideon menang, bangsa Israel dikatakan tadi di ayat 22 dan 23. Dikatakan apa? Kamu jadi raja kami. Tuhan karuniakan kepada Gideon kemenangan yang luar biasa. Tapi Gideon jawab apa? Di ayat 23. Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Karena Gideon paham bahwa Israel ini rajanya itu Tuhan, bukan manusia. Tapi memang pada akhirnya Israel dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Saul. Ya, waktu itu Samuel sampai dalam tanda kutip jengkel soro sama orang Israel. Karena Samuel pun tahu bahwa yang jadi rajanya Israel ini harusnya Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan akhirnya kabulkan. Ya. Yang ditolak oleh bangsa Israel itu bukan kamu, katanya Tuhan kepada Samuel, tapi aku. Wis kabulno ae. Nanti tak tunjuki kamu yang mana yang jadi raja. Kira-kira gitu. Kan baca ya di 1 Samuel. Ya. Jadi, poin yang pertama Bapak Ibu. Anda semua terima berkat dari Tuhan. Amin. Jangan sampai berkat itu menjerat Anda dan saya. Kalau Anda diberkati, apakah Tuhan masih jadi yang pertama di dalam hidup Anda dan saya? Ini adalah tantangan yang terbesar. Mungkin kalau kita punya toko atau punya usaha, dulu waktu belum besar, belum rame, kita masih bisa, oh hari Minggu aku tak ke gereja, tokonya tak tutup. Tapi begitu tokonya rame, mungkin kita merasa eman ya tutup. Wis gerejane isa sore ae. Nanti tutup lebih awal tokonya. Tapi ternyata enggak bisa tutup karena tokonya rame. Ya sudahlah, gerejanya nanti minggu depan aja. Saya yakin dan percaya di sini enggak ada. Amin. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Jadi yang poin yang pertama, bagaimana agar tidak terjerat berkat. Anda dan saya harus sadar, posisi kita di hadapan Tuhan. Kayak Gideon tadi, dia mengenal Tuhan, dia enggak mau jadi raja. Padahal jadi raja enak atau enggak? Wah enak, tinggal perintah kan? Tapi dia enggak mau jadi raja, karena dia tahu posisinya. Posisinya apa?
Kita harus paham posisi kita di hadapan Tuhan. Coba kita lihat ini, gambar ini. Pemilik dan pengelola. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Tuhan. Betul. Nah, Anda siapa? Pengelola. Jadi, kalau Anda saat ini diberkati Tuhan, berkat itu bukan punya kita, tapi itu punyanya Tuhan. Amin. Kalau kita mungkin punya rumah, itu bukan rumah kita, itu rumahnya Tuhan. Enggak Pak, di sertifikat loh namaku. Betul? Betul? Mana bisa kita kasih nama di sertifikat Yesus Kristus? Enggak mungkin. Saya katakan, itu titipan. Kalau enggak percaya, Anda dan saya nanti suatu ketika akan pulang kan ke rumah Tuhan. Dibawa enggak rumahnya? Wah, kalau kepercayaan sebelah dibakar rumah-rumahan. Tapi kita tidak. Karena apa? Tuhan Yesus sudah sediakan rumah bagi Anda dan saya di sana. Amin. Jadi harta benda kita itu bukan milik kita. Anda dan saya itu cuman pengelola atau manajer. Tuhan pemiliknya atau ownernya. Amin. Enggak ada sing amin. Mau amin kok cek abote ya toh. Soro-soro loh sing nyari duit loh aku gitu loh. Tapi kalau kita tidak diberkati Tuhan, mana bisa berkat itu datang, betul? Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, bedanya apa? Antara pemilik atau owner dengan pengelola. Coba kita bayangkan kehidupan kita sehari-hari saat ini ya. Kita bayangkan. Saya yakin dan percaya Anda semua pasti ada yang beberapa pengusaha atau pekerja. Setiap daripada kita pasti punya pekerjaan gitu ya. Nah bedanya apa? Pemilik adalah memerintah. Betul? Memerintah. Sedangkan pengelola ini yang diperintah. Ya, memerintah itu pemilik. Kayak Gideon tadi sama Tuhan. Terlalu banyak. Kamu ngomong, yang takut suruh pulang. Masuk Gideon ngelawan mbek Tuhan. Enggak ada kata-kata melawan loh Gideon. Baik Tuhan. Dia ngomong. Sekarang yang takut pulang. Pulang kan 22.000 orang. Dia melaksanakan perintah daripada Tuhan. Ya. Kemudian pemilik itu punya kuasa. Dia punya kuasa untuk memerintah itu tadi. Kalau dia enggak punya kuasa, orang yang diperintah enggak jalan, pasti. Kalau kita sebagai pekerja, ya, kita sebagai pekerja, contohlah bukan kita lah, saya lah ya. Saya juga bekerja, saya bekerja di sebuah pabrik kaca gitu ya. Kalau bos saya memerintah, walaupun itu enggak sesuai sama keinginan saya pasti harus mau enggak mau menuruti. Iya kan? Karena dia punya kuasa. Bos saya punya kuasa, kuasanya apa? Mecat saya. Kamu tak perintah enggak mau, ya sudah kamu tak pecat. Kan bisa gitu. Betul? Nah, Tuhan juga gitu. Kamu tak perintah enggak mau. Ya sudah, enggak usah jadi hakim kamu. Aku enggak berkati kamu, aku pakai orang lain yang mau diperintah. Kan gitu kan? Itu Tuhan kita. Sedangkan kita sebagai pengelola ini tunduk kepada pemilik. Kalau saya diperintah oleh bos saya, pasti saya jalankan walaupun mungkin, kok caranya gini? Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Selanjutnya, pemilik itu punya visi Tuhan terhadap Gideon tadi. Waktu perang ya, ngomong, yang takut pulang, 22.000 orang pulang. Suruh minum.
Yang pakai tangan minumnya boleh ikut perang, yang lain pulang. Akhirnya kan tinggal 300 kan? Karena Tuhan punya visi. Dia tidak mau orang Israel itu nanti sombong kalau menang perang. Kalau jumlahnya banyak mereka kan bisa sombong, oh aku yang menang perang. Atau paling enggak Gideon bisa sombong, yang bikin perang ini menang itu aku karena aku yang mimpin. Kalau bukan aku yang mimpin, kalah ini perang. Coba bayangkan 300 orang berangkat perang, lawannya itu banyak, tapi bisa menang. Itu kuasa ilahi Bapak Ibu. Ya, pemilik punya visi. Dan pengelola itu menjalankan misi daripada pemilik. Beberapa waktu yang lalu kami terima order dalam jumlah cukup banyak di pabrik. Ya. Ketika kami terima order dalam jumlah cukup banyak ini, saya ngecek stok material. Ternyata stok material kami ada yang enggak cukup. Ketika stok material enggak cukup, saya mencoba untuk mengkoordinasikan hal ini dengan beberapa pihak yang terkait. Saya ngomong ke marketing, kamu kok terima order toh? Oh materialnya gak cukup kok. Kok cek nekate terima order? Lah material ini mosok isa langsung tak order sekarang besok datang. Butuh waktu kan? Sedangkan kamu sudah janji ke customer bahwa kamu tanggal sekian harus kirim barangnya. Ya cari dulu Pak, eman-eman Pak, dan seterusnya. Nah terus ya apa caranya kerja, enggak ada material. Saya coba ke supplier, kapan kamu siap barangnya? Oh bulan depan, oh enggak bisa bulan depan itu sudah harus habis ini proyek. Enggak nutut. Enggak bisa, wong memang barangnya ada bulan depan kok. Balik lagi ke marketing, enggak bisa loh, barang ini ada bulan depan loh. Kamu mesti mundur no deadline-nya. Enggak bisa Pak, ini proyeknya sudah harus buka ini. Bulan depan itu sudah soft opening, grand opening Pak bulan depannya. Lah terus piye? Enggak ada material ya. Eman-eman loh Pak, eman-eman. Akhirnya ya sudah mau enggak mau ngomong ke owner. Laporan ya toh. Kalau enggak ngomong ya salah. Begitu ngomong ke owner, ngawur ini. Siapa suruh terima order? Ya saya ceritakan toh apa adanya. Sebentar. Dia pikir sebentar, dia angkat telepon. Beres. Terakhir, duh, apa sing beres Pak? Materialnya besok datang. Duh, kok iso? Ya itu owner punya kuasa. Dia bisa nego ke supplier untuk wis kasih no aku sik barangnya. Yang lain jangan dikasih dulu, aku butuh dan seterusnya. Kita enggak punya kuasa kayak gitu. Itu tadi yang disebut dia punya visi. Dia punya kuasa, beneran besoknya datang barangnya. Dan saya bisa kerja. Dan deadline waktu yang disepakati oleh marketing tercapai. Nah, Tuhan Anda dan saya juga seperti itu. Ini firman-Nya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda dan saya mengasihi Tuhan, amin. Nah, berarti Anda dan saya pasti mengalami mujizat. Asal Anda sadar bahwa Anda pengelola. Pemiliknya siapa? Tuhan.
tengok lagi kanan kiri, katakan, hei, kamu itu cuman pengelola. Ya, tengok kanan kiri, katakan kamu pengelola. Ini tadi masih poin pertama. Bagaimana kita supaya tidak terjerat dengan berkat, yaitu sadari posisi Anda dan saya. Cuman pengelola. Sekali lagi, cuman pengelola. Yang punya siapa? Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Raja Anda dan saya. Dia yang berdaulat atas hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Yang kedua. Yang kedua itu rendah hati. Apa yang kedua? Rendah hati. Rendah hati itu kayak apa? Rendah hati itu ya enggak sombong, Pak. Ya betul. Apalagi hatinya rendah, Pak. Seberapa rendah? Tulus, betul. Apalagi rendah hati? Gak neko-neko. Yang penting adalah Anda harus tetap rendah hati. Supaya apa? Supaya Anda ini tetap ingat bahwa Anda dan saya itu adalah pengelola. Ujung-ujungnya itu. Karena apa? Kalau kita sudah tinggi hati, kita sudah sombong, itu kita merasa ini punyaku. Ini semua terjadi karena aku kerja keras. Tapi kalau Tuhan tidak berkati, tidak bisa. Gitu loh. Jadi Anda dan saya harus tetap rendah hati supaya kita tetap sadar bahwa kita ini pengelola dan bukan pemilik. Amin. Nah, lawannya dari rendah hati itu apa? Tinggi hati pasti. Tinggi hati itu sombong, angkuh. Kita sama-sama baca ayat firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 2. 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, angkuh itu tinggi hati. Coba kita periksa hati kita. Apakah saya ini sudah rendah hati atau saya masih angkuh? Amsal menulis bahwa orang yang tinggi hati itu suka mencemooh. Anda tahu suka mencemooh? Tahu? Apa? Lu salah. Gini aja enggak bisa. Masa enggak becus? Ngawur kerjanya. Itu orang yang tinggi hati. Seakan-akan dia menjadi hakim atas kita. Siapa sih Anda dan saya itu? Ya, belum tentu orang itu salah gitu loh. Kalau dia punya cara sendiri, ya paling gampang ginilah. Toilet terdekat dari sini di mana? Dari ruangan ini mana? Sebelah situ ya. Ya. Kalau kita mau ke toilet kita bisa lewat pintu samping atau lewat sana kan? Ya kan? Nah, orang yang tinggi hati itu kayak gini loh. Ketika temennya itu lewat belakang, dia ngomong gini, ngawur aja, ngapain kamu lewat belakang kalau ke toiletnya di sana? Loh lah enak lewat sini sih lebih cepat. Ngerti maksud saya? Nggak ono apa-apa loh, lewat belakang tutup kono lah ya tetap sampai kan? Loh nggak ada salah ya kan lewat belakang. Tapi dia menyalahkan. Dalam tanda kutip sok keminter. Lah ini loh orang yang angkuh, orang yang tinggi hati. Kita renungkan kita sendiri. Apakah kita sudah jadi orang yang rendah hati atau sebaliknya? Kalau itu kita yang seperti itu tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Jadi apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi
sadar bahwa kita cuman pengelola. Yang kedua, tetap rendah hati. Yang ketiga, mengucap syukur. Yang ketiga, mengucap syukur. Tadi sharingnya luar biasa, mengucap syukur. Ya Bu ya, nabrak loh, mengucap syukur. Padahal mobilnya rusak. Ya puji Tuhan, saya enggak apa-apa, walaupun mobilnya rusak gitu ya. Tapi ternyata pertolongan Tuhan luar biasa ya. Ada asuransinya, bahkan asuransinya dibayari juga gitu ya. Ya kan? Nah, mengucap syukur ini yang diminta oleh Tuhan adalah, yuk kita baca sama-sama aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu saya sengaja tulis kata-kata yang harus kita perhatikan di dalam warna merah. Ya. Jadi Allah menghendaki Anda dan saya itu mengucap syukur. Saya ulangi, Allah menghendaki Anda dan saya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ingat loh ya, Anda cuman pengelola. Pemiliknya siapa? Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki Anda dan saya mengucap syukur, berarti kita harus nurut. Berarti kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Enggak cuman waktu senang, tapi juga waktu susah. Ngomong dewe lo ya. Ya. Itu Allah kehendaki Bapak Ibu. Kenapa? Ya supaya kita tetap ingat bahwa Anda dan saya itu cuman pengelola, bukan pemilik. Amin. Yang kedua, ingat 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus di Lukas 17, 11-19. Ada 10 orang kusta datang menghadapi Yesus. Berapa orang yang kembali untuk mengucap syukur? 1. Artinya cuma berapa persen itu? 10%. Lihat Anda dan saya saat ini, renungkan. Anda termasuk yang 90% atau yang 10%? Kalau kita masih termasuk yang 90%, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bagaimana supaya kita tidak terjerat oleh berkat? Yang pertama adalah menyadari bahwa Anda dan saya hanya pengelola. Pemiliknya siapa? Tuhan. Yang kedua, tetap rendah hati. Yang ketiga, mengucap syukur. Ya, demikian renungan kita malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri, saya undang pemusik. Karena firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap iman. Kita punya Tuhan yang sungguh besar, karyanya sungguh ajaib. Anugerah Tuhan mempesona bagi Anda dan saya. Dengan segenap hati Tuhan, kami mau naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi
mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Benar Tuhan, sungguh Engkau besar dan karya-Mu ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga ku di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga ku di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Benar Tuhan, kami percaya bahwa kehendak-Mu bagi setiap kami adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Mampukan kami Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang boleh kami terima. Engkau sungguh baik. Jangan biarkan kami terjerat Tuhan oleh setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami bahwa kami ini hanyalah pengelola dan Engkau adalah pemiliknya. Izinkan kami Tuhan untuk kami tetap rendah hati, karena ketika kami rendah hati, kami selalu ingat bahwa kami ini cuman pengelola Tuhan. Kami bukan pemilik, karena pemiliknya Engkau. Dan izinkan kami untuk kami tetap mengucap syukur Tuhan. Amin.
hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada pada setiap kami terus mengajar setiap kami, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ini Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa untuk kami tetap berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan syukur hanya kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sebagai persembahan rasa ucapan syukur kita. Semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, berlayak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari boleh semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mohon untuk beberapa pengumuman. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersekutu di malam ini. Untuk terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang boleh hadir bersekutu di malam ini untuk
umat yang baru pertama kali datang boleh silakan berdiri sehingga teman atau tim bisa memberikan ucapan selamat. Oke, makasih. Shalom, Bu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Franky yang telah hadir dan melayani kita semua. Bapak Franky sudah pulang. Kemudian kami juga menginfokan untuk PD minggu depan tanggal 13 Juni dengan pembawa firman Ibu Jin Hanjaya. Tema Kamulah Satu-Satunya. Setiap pribadi pasti punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, di mana pengalaman tersebut menumbuhkan ketulusan dan komitmen untuk mengasihi Allah sebagai satu-satunya dan terutama di dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah menempatkan Allah sebagai yang utama dan satu-satunya di dalam hidup kita? Atau Allah hanya ada di sisa waktu kita? Dan apakah kita sungguh-sungguh mencintainya? Mari kita saksikan VT dan iklannya berikut ini. Kami juga mengundang seluruh umat untuk menghadiri misi syukur HUT ke-24 PKK Immanuel dengan tema berjalan bersama umat Allah. Setahun berlalu, setahun usia kita bertambah. Bersama-sama selama 24 tahun, kita sebagai sebuah keluarga telah menjalani berbagai peristiwa yang menghiasi kehidupan kita. Mari kita datang mempersembahkan segala syukur kepada Bapa atas perjalanan PD kita sampai usia yang ke-24 ini, yang telah menjadi wadah komunitas yang saling melayani dan memberkati dalam misa syukur bersama selebran kita Romo Gunawan. Ingat, 2 minggu dari sekarang, Kamis tanggal 20 Juni 2024, jam 7 malam, tempat sama di Balai Paroki. Kemudian ada catatan dari teman-teman tim. Jadi ada pertama dress code atasan putih, bawahan jin. Dan juga nanti di penghujung acara ada acara sukacita dan acara ramah tamah dan juga ada souvenir seperti ikan yang digambar ini. Kemudian dalam rangka memperingati HUT yang ke-24, PDPKK Immanuel juga akan menyelenggarakan acara Kebangunan Rohani Katolik atau KRK Kesembuhan dengan tema Aku Mau Jadilah Sembuh. Ingat tanggalnya, Kamis tanggal 18 Juli 2024 jam 6 bertempat di Auditorium SMA Petra 1 Surabaya bersama Romo Albertus Joni, Frater Dionysius dan para suster Putri Karmel Tumpang. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar setelah acara PD di meja pendaftaran di belakang atau via barcode dengan tiket Rp 25.000. Jangan sampai tertinggal untuk mengalami kuasa Allah yang memulihkan dan menyembuhkan. Sebagai catatan, ini kan memang acaranya masih lama ya, tanggal 18 Juli. Jadi ada beberapa teman kalau ditawari, ya nanti aja dekat-dekat waktunya kita baru daftar. Saya beritahu bocoran sedikit, sampai hari ini sudah ada hampir 400 orang yang sudah mendaftar. Kabar baiknya kita tahu ada 400 orang yang mendaftar, tapi kabar buruknya kuotanya berapa saya enggak tahu. Jadi mungkin kalau
minggu depan atau 2 minggu lagi ternyata kuotanya sudah terpenuhi, biar Bapak Ibu kenal saya pun tidak bisa membantu apa-apa. Jadi kalau mau daftar, segera daftar, karena kuotanya masih ada, dan sudah 400 orang yang sudah mendaftar, tetapi kuotanya saya sendiri pribadi tidak tahu berapa banyak yang ada. Itu yang saya mau mengingatkan bahwa segeralah mendaftar. Infokor. Infokor bagi umat yang rindu untuk melayani Tuhan dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara KOR PDPKK Immanuel, bisa menghubungi Ibu Yeni atau Ibu Melia. Info pelayanan doa seperti di dalam iklan ada Ibu Veronica, Ibu Grace dan Bapak Bambang. Info pelayanan konseling seperti di iklan bisa menghubungi Bapak Richard, Ibu Grace atau Ibu Yanti. Juga untuk konseling putra-putri juga bisa menghubungi Ibu Yanti. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan info-info seputar Immanuel dengan follow atau subscribe akun sosial media PDPKK Immanuel seperti yang tertera di dalam layar. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih atas pengumuman. Bapak Ibu, puji Tuhan kalau malam hari ini persekutuan doa kita boleh berjalan dengan sangat baik karena berkat Tuhan. Mari kita mau tutup di dalam tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih. Kami boleh berlimpah syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh diajari bagaimana kami bersyukur. Kami bersyukur bukan karena segala keadaan yang baik-baik saja, tapi sungguh Tuhan di tengah segala penderitaan, segala keadaan yang tidak baik, segala keadaan yang sangat buruk, kami mau tetap belajar bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sungguh saat kami boleh mengangkat tangan, kami berseru-seru kepadamu dengan segala ucapan syukur Tuhan, kuasa-Mu boleh turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga terima kasih kalau tadi Bapak Frankie boleh hadir di tengah-tengah kami. Sungguh Tuhan, kami percaya semua bukan karena kebetulan, tapi Engkau sendiri Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang telah mengutus beliau untuk boleh membagikan firman-Mu, kebenaran-Mu, dan mengajarkan setiap kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sungguh saat ini kami sekiranya juga boleh berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami telah selesai mengikuti persekutuan doa. Dan biarlah Tuhan oleh karena kasih setia-Mu juga kami boleh Kau sertai sepanjang perjalanan pulang. Hingga kami boleh tiba di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun dan selalu dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu. Dan sungguh Tuhan kami perserahkan satu persatu anak-anak-Mu di dalam kuasa-Mu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai bertemu Kamis depan, Tuhan Yesus memberkati. Terlukiskan kasih yang Kau berikan.
dekap kasih-Mu, Dekap kasih-Mu setia